Paulina? Mas, dari tadi saya cariin. Udah. Baru datang? Ya. Ya udah, duduk. Dari tadi nungguin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau siapa? sendiri. Sendiri. Terus Mas, jadi dia ajarin saya. ajarin apa? Ajarin yang kemarin. Paulina? Mas, dari tadi saya cariin. Udah. Baru datang? Ya. Ya udah, duduk. Dari tadi nungguin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau siapa? sendiri. Sendiri. Terus Mas, jadi dia ajarin saya. ajarin apa? Ajarin yang kemarin. Selawat ya. Ya, Jadi Paulina beneran mau belajar selawat iya Mas. gitu. Tapi kenapa nggak pakai kerudung gitu? Jilbab. Ya mungkin kali ya. Yang kalian nanti pakai kerudung kalau belajar selawat jadi lebih apa ya? Lebih kelihatan kita itu benar-benar serius gitu ya belajar. Sekarang sih yang penting itu kalau kita belajar selawat itu tentang makhrajnya, tipis tebal huruf itu gitu kita harus paham gitu. Tapi Maulina kan udah bisa baca Al-Quran kan? Udah bisa. Udah bisa ya, berarti kan kayak ha, ho, ya kan? Ha itu kan jadi biar jelas gitu kan. Nah itu yang paling penting dipelajari karena selawat itu kan identiknya ditulis dengan huruf Arab ya kan. Nah, jadi makanya jadi kita harus baca secara makhraj, secara tajwidnya gitu kan. Ya harus jelas, terus artikulasinya, huruf-hurufnya itu harus jelas gitu. Jadi ya pada dasarnya ya kita pelajari juga tentang vokalnya kan gitu. Ya gimana caranya biar suara juga biar enak gitu kan. Jadi cara menghaluskan suara itu untuk kedepannya kan. Pertama-tama itu harus kita benar-benar pahami dulu tentang huruf-hurufnya, makhrajnya, mana yang tipis, tebal, mana yang panjang, yang pendek, cara bacanya. Tapi memang sih di selawat itu beda, ada perbedaan dengan Al-Quran gitu kan. Karena setiap orang itu kadang-kadang namanya selawat ini kan beda, yang bawain kadang-kadang beda juga versinya gitu kan. Terus kadang-kadang cara bacanya juga ada perbedaan. Tapi alangkah baiknya kalau memang kita baca sesuai dengan tulisan yang udah ditulis secara huruf Arab gitu kan. Kemudian kalau kita udah bisa baca Al-Quran, lebih baik kita juga pelajari selawat itu yang ditulis dengan huruf Arab. Jadi biar lepas lah gitu ya cara kita baca. Karena kalau huruf Latin itu kan kadang-kadang juga kita nggak tahu membedakan mana ha mana kho kan, karena hampir sama cara ditulisnya kan kayak gitu. Terus kalau Maulina biasanya seneng sekarang-karang ini dengar atau apa ya dengar lah gitu selawat apa? Selawat yang kemarin tuh, selawat Jibril. Selawat Jibril itu Ya. Itu senang ya. Udah coba kita kita belajar pakai itu aja dia ya. Karena selawat Jibril itu juga dia sangat besar faedah dan manfaatnya, dan keutamanya selawat Jibril itu banyak. Lebih-lebih selawat Jibril itu keutamanya
Barang siapa yang membaca selawat Jibril akan dibukakan pintu rahmat. Itu 70 pintu rahmat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat baik kalau kita pertama belajar dengan selawat Jibril, sekaligus kita juga akan bisa dibukakan 70 pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang apa ya, coba ikuti saya baca selawat itu. Coba sekarang kita sama-sama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Coba. Sallallahu ala Muhammad. Ya, coba lebih keras lagi suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Coba ulang. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa ya? Pada dasarnya sih kalau suara Maulina itu udah lumayan ya, udah lumayan bagus. Jadi nanti tinggal terus belajar sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti Maulina, karena Maulina kelihatannya cerdas, cepat. Nanti tinggal kita tinggal nanti kalau udah bisa cara bacanya, cara tipis tebalnya, secara tajwidnya, nanti kan tinggal bikin iramanya yang enak. Contohnya kayak gini. Kan kalau kita yang biasa-biasa gitu kan, misal Sallallahu ala Muhammad. Jadi kan biasa-biasa sekali gitu kan. Jadi kadang-kadang orang pun yang akan mendengar itu nggak tersentuh gitu ya. Nah, jadi perlu ada namanya dinamika, ada namanya penjiwaan gitu kan. Terus kita benar-benar rasakan bahwa itu selawat itu, bahwa kita berselawat ke Nabi. Jadi benar-benar seakan-akan kita itu kan mendoakan Nabi gitu kan. Nah, jadi itu harus kita jiwai itu. Kayak contohnya begini. Sallallahu ala Muhammad. Coba. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi nanti di rumah bisa Maulina cari di HP gitu kan. Ada kan sekarang banyak lirik-liriknya gitu kan. Nah itu baca dulu tuh kan, udah membaca, nah terus mulai ngapalin. Nah terus sekarang gimana cara kita ngapalin biar cepat masuk dan cepat kita bisa ngejiwain itu, dan cepat kita hafal lah intinya gitu ya. Jadi apalagi kalau setel aja HP gitu, setel HP tapi kecil-kecil, jangan terlalu besar gitu. Nah terus
taruh di dekat kita pas tidur itu kan, di samping kepala kita tuh kita dengerin gitu, kecil, kecil aja, dengerin aja lu, dengerin, jangan lu ikutin, dengerin sampai nanti kita tertidur gitu kan, sampai kita tertidur. Nah besok juga gitu lagi gitu kan, jadi nanti di otak kita tuh cepat masuk gitu. Tapi kalau kita langsung ngikutin gitu karena suka lupa nantinya gitu, susah ngapalinnya. Jadi apapun yang kita hafalkan itu gitu, kalau memang ada suaranya kayak di HP kayak gitu kan, kita setel, kita taruh di dekat kepala kita, dekat telinga kita tuh kecil-kecil suaranya, terus saya dengerin sampai kita tertidur. Itu nanti cepat. Nah, apalagi kalau kita mau bangun pagi ya pasti bangun pagi lah kan, sholat subuh gitu kan. Nah, habis itu hafalin lagi, pelajari lagi, hafalin lagi di saat itu karena otak kita tuh masih belum berpikir dari ini ya, jadi cepat kita hafal gitu. Jadi itulah trik-trik dasarnya gitu kan. Nah, nanti kan bisa nanti kita nanti saya bikin tulisannya, jadi biar saya lebih detail jelasinnya gitu ya. Nah, sekarang kan saya kan bawa catatan gitu ya, mungkin besok lah kapan ya saya bawa catatan nanti biar lebih detail ya saya ajarin gitu. Tapi serius ya belajarnya ya, karena selawat ini sangat-sangat membawa keberkahan dalam kehidupan kita, bukan saja di dunia ini tapi di akhirat pun nanti. Insya Allah pada hari kiamat nanti kalau kita selalu membaca selawat kepada Nabi, insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari itu kita tuh harus memperbanyak selawat. Makanya selawat Jibril itu selawat yang paling agung, paling besar manfaatnya, karena selawat Jibril itu adalah yang pertama kali diajarkan ke Nabi Adam. Nah, di saat dulu Nabi Adam mau menyentuh Siti Hawa, nah, lalu Allah berfirman suruh membaca selawat pada Nabi. Nah, lalu dibisikkanlah ke Nabi Jibril, malaikat Jibril membisikkan ke Nabi Adam untuk membaca selawat sallallahu alaihi Muhammad. Itu selawat Jibril. Nah, jadi selawat itu dibisikkan ke Nabi Adam, lalu Nabi Adam membacanya, dan itulah menjadi maharnya dengan Siti Hawa. Nah, kenapa makanya selawat ini dikatakan selawat Jibril? Karena malaikat Jibril lah yang membisikkan atau yang mengajarkan Nabi Adam. Ya, sekarang jadi biar nanti ingat maulinanya, dengerin ya saya berselawat dulu ya. Jadi contohnya seperti ini, jadi nanti biar maulinnya pun nanti juga mungkin akan ikuti cengkok saya gitu kan, gimana caranya gitu ya. Udah, coba maulina dengerin saya berselawat ya. Saya baca selawat Jibril, dan inilah jadi selawat ini yang kita buat jadi pelajaran kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru awli anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itulah satu contoh ya. Apabila kita sudah hafal, terus sudah kita tahu irama-iramanya, nah, jadi maulidnya juga nanti akan seperti itu. Dan ya mudah-mudahan dengan tekad niat kuatnya maulidnya mau belajar selawat, saya pribadi saya sangat mendukung maulidnya untuk belajar berselawat. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain pun juga ikut belajar selawat seperti maulidnya ya. Terus maulina kalau boleh ya biasanya apa ya, saya bilang saya aja atau apa ya, abang ya, abang ngasih saran buat maulina, misalkan kita terus latihan atau kita terus belajar selawat ini, maulina nanti pakaiannya kalau bisa pakai hijab ya, pakai jilbab gitu ya, terus kalau pakai apa ya, apa namanya, gaun lah gitu ya, terus ya itu pakai nanti biar enak ya. Dan juga karena dikala kita membaca selawat itu juga ada adab-adabnya juga gitu kan. Memang si pakaian itu bukan ditolak ukur gitu kan, tapi kan kalau perempuan itu lebih baik gitu ya, menutup auratnya gitu kan, pakai hijab, belajar selawat, insya Allah biar nanti ilmu itu barokah. Karena kita juga bagaimanapun kita harus mencari keberkahan selawat itu ya. Gak apa-apa ya, ini abang ngasih tahu buat meninanya. Terus
terus mungkin untuk pelajaran kita malam ini mungkin cukup ini dulu ya. Yang penting Maulina nanti sampai rumah carilah teksnya ya. Cari teksnya, ada yang pakai bahasa Arab aja pakai. Jadi biar makhraj-makhrajnya bener gitu. Ya, kalau abang juga sih selalu pakai yang bahasa Arabnya, karena kalau bahasa Latin itu kadang susah abang itu bacanya gitu kan, kadang mana yang harus dipanjangin, mana yang harus dipendekin kayak gitu kan. Jadi tipis tebalnya tuh kadang-kadang juga agak susah gitu kan, maka kalau abang selalu pakai bahasa Arabnya gitu. Jadi biar enggak ini sama Al-Qur'an ya kan, jadi jelas gitu kan, mana alif, hamzah, iya, wow, jadi jelas gitu. Apalagi yang ada sedikit-dikit sedikit-dikit sama gitu kan, kayak ha, kho gitu kan. Jadi itu juga harus jelas gitu. Maulina sekarang mau kemana? Mau di sini dulu atau gimana? Mau di sini. Mau di sini dulu. Ya udah, karena di sini nggak apa-apa ya. Mungkin abang keliling dulu, nggak apa-apa ya. Ya. Besok atau lusa kita ketemu di sini lagi nanti. Pokoknya setiap ketemu nanti kita belajar ya. Ya biar Maulina cepat nanti terus ya abang berharap dan kedepannya Maulina benar-benar jadi wanita yang senang sekali membaca sholawat ya. Di samping itu juga ya, ini cuman saran ya, masukan dari abang. Maulina itu harus selalu jadi orang yang baik ya. Selalu Maulina itu menyebarkan suatu kebaikan nantinya ke depannya gitu. Oleh karena itu bagaimanapun, apalagi Maulina seorang perempuan, memberikan contoh juga buat teman-teman. Nanti Maulina pakai hijab gitu ya, pakai pakaian yang gimana sih, muslimah gitu kan. Karena memang itu juga suatu diharuskan buat seorang wanita gitu kan. Beda kalau kita lelaki, yang penting kalau lelaki itu ketutup auratnya udah jadi masalah gitu kan. Ya sama juga sih perempuan tutup aurat dalam artian, tapi kan aurat wanita itu kan lebih luas daripada lelaki ya kan. Kalau ibaratnya dari atas sampai ke bawah ya kan, hanya tapak tangan tak gitu aja yang masuk aurat ya kan, yang boleh kelihatan gitu. Tapi setidaknya lah pakai hijab, pakai gaun kayak gitu kan. Jadi insya Allah kalau nanti juga Maulina kedepannya terlihat sebagai seorang muslimah, terus pandai berselawat, pasti orang tua pun akan bangga ya. Kalau udah orang tua kita bisa buat bangga, insya Allah nanti apapun cita-citanya Maulina akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Maulina akan selalu mendapat perlindungan dari Allah, selalu akan mendapat pertolongan dari Allah apabila Maulina sering-sering berselawat. Emangnya abang mau kemana? Kan abang harus keliling untuk nyebarin selawat dulu kan, itu udah jadi kewajiban abang kan, harus keliling nyebarin selawat. Dan mudah-mudahan juga nanti Maulina juga bisa seperti itu ya, selalu menyebarin selawat kemana-mana. Nggak usah kita itu malu, nggak usah kita berpikir yang gimana atau nggak bisa apa harus kita jadikan riya. Yang penting niat kita sekarang berjalan di muka bumi ini untuk menyebarkan selawat, kita menyebarkan suatu kebaikan, dan mudah-mudahan itu jadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Udah kalau gitu abang pamit dulu ya. Hati-hati ya bang. Iya.